mendengar bernyanyi tadi dengan pujian, tidak dengan tangan hampa, ku datang bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saya percaya kita datang ke rumah Tuhan dengan tidak tangan hampa, karena kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Ayat ini sudah sering kita dengar, ayat ini sudah sering kita baca, bahkan berkali-kali. Tapi semua ayat firman Tuhan itu selalu baru. Ketika saya merenungkan ayat ini, sesuatu yang Tuhan berikan kepada saya untuk disampaikan kepada seluruh jemaat, mulai dari gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang keempat, ujung-ujungnya jadi gelombang yang besar. Haleluya. Saya baca ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Katakan amin. Saya akan beri tema hari ini, jangan khawatir. Haleluya. Karena berikut ini hal kekhawatiran. Mulai dari ayat 25 sampai ayat yang ke-34, ayat ini Tuhan terangkan kepada kita, kepada semua tulisan ini adalah jangan khawatir. Dia bilang burung-burung di udara pun Tuhan pelihara, bahkan bunga-bunga di ladang pun Tuhan pelihara. Sekalipun pakaian Salomo indah, lebih indah lagi bunga-bunga yang ada di ladang, dan mereka pun aku dandani. Dan Tuhan bilang, kamu juga demikian, lebih daripada itu, hai orang yang kurang percaya. Bapak Ibu sekalian, kenapa muncul ayat ini? Apalagi kalimatnya dalam ayat 25, kalimat kata karena. Betul kan? Kalau ada kalimat kata karena, berarti ada sebab akibatnya. Makanya karena itu jangan seperti itu. Berarti ada sesuatu perkara sebelumnya, maka muncullah kalimat kata karena. Dan saya simak-simak ini betul Bapak Ibu sekalian. Makanya muncul ini kalimat kata karena, pantas karena Tuhan bilang jangan khawatir. Kita mulai baca ayat yang ke-19. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20 baca. 1, 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat 22, 1, 2, 3. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terangnya ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ayat 24, 1, 2, 3. Saudara-saudara, ternyata makanya muncul ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir. Ternyata ini bicara soal mengumpulkan harta. Saudara baca pada ayat 19 sampai ayat 20, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkan dan mencuri, membongkar serta mencurinya. Bapak Ibu sekalian, kemarin ada teman kami pendeta, berenya kecurian laptop. Habis laptopnya, sebelumnya habis uang 2 juta disimpan. Ada kadang-kala kalau orang tua dulu nyimpan uang mantap di puro-puro, iya kan, dilengketkan
Male itu gitu ya. Iya kan? Waktu si Ribka bayi kecil ke rumah opungnya, opung, nanti kalau aku besar, aku mau yang opung pegang apa? Puro-puro. Dia merasa nggak habis-habis opungnya, dipikir di situ sumber uang gitu kan. Memang puro kepanjangannya hubungan happen roll. Tak habisnya. Aman rasanya gitu kan. Tak bisa mencuri, tak bisa merampoknya. Sekarang pakai tas dirampok. Bapak Ibu sekalian, ternyata orang yang mengumpulkan uang, harta, Tuhan bilang sebaiknya ayat 20, lebih baik kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga itu tidak ada karatnya, dan tidak ada yang merusakkannya, dan tidak ada membongkar, tidak ada mencurinya. Lebih aman. Ini bicara soal mengumpulkan harta. Ini bicara soal mengumpulkan uang. Karena banyak orang gara-gara uang jatuh dalam dosa. Jadi kenapa Bapak sekalian? Yang pertama adalah kita ketahui kalau kita lebih mengutamakan untuk mengumpulkan harta untuk diri kita sendiri daripada kita kepada Tuhan, itu akan mengganggu iman rohani. Sekali lagi, kalimat ini, kalau yang pertama, kalau kita lebih mengutamakan mengumpulkan harta untuk kita, bukannya salah mengumpulkan harta, ingat ya, tidak salah. Mengumpulkan itu untuk bijaksana. Tapi kalau lebih utama untuk akunya daripada Tuhan, itu akan mengganggu rohani. Ujung-ujungnya kita jadi orang pelit. Saya percaya jemaat Immanuel tidak pelit-pelit. Amin. Semangat aminnya. Amin. Oh, ini bicara ini pula dan tahu corona. Dan saudara-saudara, itu gak apa-apa. Tuhan yang suruh saya khotbah tentang ini. Ingat Bapak sekalian, bahwa akibatnya kita akan menjadi hamba uang. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10. Baca 1 Timotius 6 ayat ke-10. Bukan? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab orang memburu uanglah memburu orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya sendiri. Saudara nggak baca sih? Ulang-ulang jadi apa salah? 1, 2, 3. Iya, akar kejahatan bukanlah uang, tapi karena cinta uang. Ini masalahnya. Orang kalau sudah cinta uang, wow, apapun untuk memperoleh uang, apapun dilakukannya, bahkan istrinya pun korban, bahkan anaknya pun juga korban. Bahkan dia nuntut ilmu ke Gunung Kidul supaya jadi kaya bagaimana? Tumbalnya anakmu, tumbalnya istri, demi cinta uang, saudara. Dipikir mereka bahwa segala-galanya adalah uang. Itulah makanya Tuhan berkata dalam ayat ini, berkata, kumpulkanlah hartamu di surga. Artinya utamakan Tuhan. Kembali Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-21. Matius 6 ayat 21. Orang kalau sudah terjadi seperti itu akan muncul seperti itu, satu, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau orang yang sudah cinta akan uang terus, hatinya, pikirannya terus uang. Nggak pernah dia akan bicara soal ibadah, nggak pernah dia bicara tentang firman Tuhan. Kenapa? Selalu uang. Makanya muncul ayat 24. Ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, kepada Allah dan kepada Mammon. Pilihlah satu. Maka percayalah, lakukanlah, pilihlah Tuhan. Makanya saudara, lebih baik kita kumpulkan harta kita di surga. Ini kita lihat poin yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat lagi ayat 22. Tuhan bilang gini, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Yang ke-1 hati, yang ke-2 mata. Tuhan terangkan lagi soal mata. Memang saudara, mata ini kalau sudah pandang uang, wah ngeri.
Kalau ada uang 2.000 jatuh di jalan, kalian bilang, Bu, 2.000. Kalau ada 5.000, Bu, 5.000 jatuh. Tapi kalau 100.000, pikir dulu dia ambil. Iya apa tidak? Iyalah, sama dengan kita. Apalagi corona kan gitu kan, terangkap 100.000. Loh iya kan? Kenapa memandang uang itu? Bapak Ibu sekalian, makanya kalau mata itu, Alkitab mengatakan Adam dan Hawa pun jatuh karena mata. Dia buah itu pengetahuan sangat enak sedang untuk dimakan. Makanya pepatah mengatakan dari mata turun ke hati. Bapak sudah butar waktu pacaran sama ibu sudah butar. Apakah pandangan pertama tutup mata? Tidak. Sempat bapak sudah butar tutup mata, pandang ibu sudah butar, maka nggak mengerti siapa dia orangnya. Tapi buka mata, oh dia orangnya. Dari mata turun ke hati, lalu turunlah jatuh cinta. Gitu juga dari mata timbul keinginan. Akibatnya dosa, keinginan dosa. Itu makanya jagalah matamu, jagalah penglihatanmu. Lalu bagaimana caranya? Poin yang kedua yang terakhir adalah yang tadi, yang paling penting adalah kumpulkan hartamu di surga. Semakin banyak hartamu di surga, semakin banyaklah berkatmu. Bagaimanakah cara kita mengumpulkan harta di surga? Alkitab berkata, enak atau tidak enak engkau dengar, berilah maka akan diberi. Haleluya. Amin. Loh iya kan? Firman Tuhan berkata, apa yang engkau ikat di bumi akan terikat di surga. Jadi kalau tidak pernah kita sesuatu lakukan kecil pun di bumi ini, bagaimana akan terikat di surga? Kalau dibilang mengumpulkan harta di surga, itu bicara seperti, coba kita bayangkan seperti mengumpulkan harta atau uang di bank. Tiap bulan kita sisihkan uang ke bank. Anggaplah kita semua punya uang di bank, amin, gitu ya. Gak keungkit berapa uangmu gitu, anggaplah gitu. Simpan uang ke bank, sisihkan untuk hidup, sisihkan untuk makanan, untuk perbulan sisihkan enggak? Jujur gitu ya. Kasih untuk Tuhan sisihkan juga, ke bank simpan. Dan bank itu berbunga. Dan kapan kita ambil, kita bisa ambil kapan saja. Dan waktu kita butuh, kita ambil. Tuhan pun seperti itu. Engkau kumpulkan hartamu di surga. Kau kumpulkan hartamu di surga. Dan Tuhan bilang, lebih daripada bunga bank ku kasih kepadamu. 2 kali lipat. Firman Tuhan bilang apa? 30 kali lipat, 60 kali lipat, sampai 100 kali lipat. Kan enak. Engkau mulai berdoa, Tuhan, aku butuh ini Tuhan. Misalnya aku butuh sepeda. Kecil kali sepeda. Kan uangmu udah banyak, hartamu di surga. Minta yang besar lagi, aku berikan kepadamu. Wis. Tapi ketika tidak pernah mengumpulkan hartamu di surga, apa yang kau minta? Betul tidak? Apa yang kita minta tidak akan terkabulkan semuanya. Kenapa? Aduh, kau meminta-minta lah, tapi tak pernah memberi. Haleluya. Tak pernah memberi. Ujung-ujungnya Tuhan bilang, sabar dulu sampai engkau bisa mengumpulkan milikmu di surga. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya khotbahkan ini Bapak Ibu sekalian? Supaya kita jangan merasa karena di tengah-tengah corona kita nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah. Maka Tuhan akan lebih salut sama kita. Perhatikan ibu janda dengan orang kaya, betul nggak? Ibu janda itu dengan apa yang ada padanya, dia beri dengan seikhlasnya kepada Tuhan. Maka Tuhan bilang apa? Persembahan ibu janda itu luar biasa. Karena dia memberi dari kekurangannya, dia kasih kepada Tuhan. Kalau orang memberi karena ada, itu biasa. Tapi kalau orang memberi dengan waktu kita krisis, kita selalu beri, Tuhan bilang, wow. Saya ingat di Alkitab. Tadi saya bilang tadi, orang memberi akan menjadi piutang bagi Tuhan. Ternyata di Amsal 19 ayat 17 kita baca.
Amsal 19 ayat 17. Amsal 19 ayat 17 dia bilang gini. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, menyutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Kata menaruh belas kasihan tidak cukup hanya kasihan, tapi rela memberi. Betul tidak? Rela memberi melakukannya. Tuhan bilang apa? Orang yang mau membantu, orang mau memberi kepada orang yang lemah, Tuhan bilang apa? Aku jadi hutang untuk membalaskan perbuatannya itu. Karena saya percaya orang yang suka berkorban itu, orang suka memberi, namanya korban. Ada yang kurang. Itu makanya muncul Matius 6 ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata jangan khawatir. Kenapa orang khawatir? Aduh, aku gajiku 2 juta, kasih perpuluhan sekian, belum lagi memberi. Om, ngertilah om, hidup kami, makan kami bagaimana? Ujung-ujungnya tidak memberi. Dan akibatnya selalu kekurangan. Dan kitab Malaki pasal 3 ayat 10 berkata sampai 11, orang yang mengembalikan milik Tuhan, orang yang memberi 1/10 itu seperti pagar yang mengelilingi kita. Pagar itu gunanya menghalang segala penyakit, menghalang segala kutuk. Belalang pelahap tidak akan mampu memakan segalanya. Kenapa? Ada pagar yang mengelilinginya. Sepele kan? Artinya sekalipun ada virus corona begitu hebatnya, tapi kalau saudara melakukan memberi dan mengorbankan Tuhan, saya percaya pagar itu kuat, takkan roboh. Itu janji Tuhan. Saya percaya bapak sekalian, ini semuanya Tuhan lakukan supaya kita ayo semangat lakukan firman Tuhan. Ini yang jadi permasalahannya. Kita kembali tadi Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Kita baca ayat 26. Lanjut terus sampai ayat yang berikutnya 26. Saya baca, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin. Ayat 27 baca. 1, 2, 3. Ayat 27. Siapakah kalau orang merenung khawatir langsung bisa dijawab Tuhan? Tidak ada satupun. Makin khawatir makin sakit. Itu makanya kita baca ayat 28. Saya baca 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakul di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Ayat 9. 1, 2, 3. Wow, mau bunga apapun tetap lebih indah dari pakaian Salomo. Ada bunga yang sangat heran aku namanya, bunga tai ayam. Itu pun masih lebih indah dari pakaian Salomo. Saya kurang ngerti kenapa namanya itu, saudara. Mungkin baunya sangat mengerikan. Ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang? Saya perhatikan kalimat ini, hai orang kurang percaya. Jadi orang yang tidak mau memberi dan memberikan milik Tuhan, dia sama dengan orang yang tidak percaya. Sekali lagi, orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan, salah satunya memberi dan memberikan milik Tuhan, berarti dia orang yang kurang percaya. Saudara, enak tak enak harus kusampaikan. Kenapa ayat ini berkata, hai orang kurang percaya? Apa nggak yakin lo? Ku dandani, ku pelihara, jangan khawatir. Yang penting lakukan dulu untuk Tuhan. Terus ayat 31 baca. 1, 2, 3.
Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Orang yang khawatir itu adalah bangsa yang tidak percaya Tuhan. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Tuhan tahu lo keperluan. Tuhan itu bukan cuma diam, Dia mau kita mempraktekkan dulu loh. Lakukan dulu perintahnya. Dia tahu kok keperluanmu. Dia tahu kau butuh apapun, Dia tahu. Tuhan pun tahu di hatiku apa kebutuhanku. Sabar. Karena Tuhan mau, lakukan dulu. Ayat 33, saya baca. Saudara, 1, 2, 3. Ini yang maksud Tuhan. Dibilang cari dahulu kerajaan Allah, sama seperti orang mengumpulkan harta di surga. Cari dulu, utamakan dulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkannya. Lebih daripada apa yang kita inginkan, ditambahkannya, ada bonusnya lagi. Makanya ayat 25 tadi berkata, ayat 24 berkata, kita tidak boleh mengabdi pada dua Tuhan. Amin. Satu saja yang kita percaya, Allah. Saya pernah ngomong di khotbah di sini berkali-kali. Berkat itu, uang itu akan mengikuti kita. Bukan kita yang mengejar berkat, bukan kita mengejar harta. Uang itu akan mengikuti kita. Bukan dalam Mazmur berapa ya? Gembala yang baik Mazmur berapa? 23, coba 23. ayat 6. Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Luar biasa. Kebajikan, kebaikan Tuhan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Haleluya. Itu yang akan mengikuti kita. Karena apa? Karena kita mengutamakan Tuhan. Karena kita mengutamakan kerajaan surga. Maka kebajikan, kebaikan akan mengikuti kita. Inilah terus kebaikan itu. Tidak berhenti-hentinya kebajikan itu, kemurahan itu akan berhenti terus selama kita masih hidup. Sampai kepada anak, cucu, cicit kita akan mengikuti dia. Akan mengikuti kita sampai kapanpun keturunan kita. Kenapa saudara? Karena kita mengutamakan kerajaan Allah. Karena kita hanya satu Tuhan kita, Allah kita. Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu utamakan Tuhan. Amin. Apa yang ada padamu, utamakan Tuhan. Kita mati nggak bawa apa-apa. Betul nggak? Di media sosial aku pernah baca orang terkaya, orang Arab sana, saudara. Dia mati, kalungnya emas semua. Petinya pun emas, cangkirnya pun emas, semuanya emas. Dia bilang apa? Kamar mandinya emas, toiletnya, tempat duduk dia buangan besar emas. Kubayangkan kayak mana cebok? Emas. Sempat si tahan bersihkannya, lalap marah dia. Semuanya emas, lantai emas. Showernya pun emas, untung air tidak emas. Bayangkan, bahkan mati dia, mobilnya pun semua masuk ke kubur. Pertanyaannya, apakah dia bawa ke surga? Tidak. Untung kalau surga ke neraka, mampus dia. Kan ya, nggak apa-apa kita dengan hampa yang kosong menghadap Tuhan. Nggak bisa disogok Tuhan dengan bermiliar-miliar, nggak bisa. Makanya kumpulkan harta banyak di surga. Amin. Maka di sana akan tercatat, wow, apa yang sudah kau buat? Ini. Berbahagialah kau aku. Ini tempatku. Haleluya. Banggalah.